Husna Urwah Podcast. Kisah-kisah anak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Dan buat adik-adik yang sedang sakit, semoga segera Allah beri kesembuhan. Amin. Nah adik-adik, untuk segmen kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo adik-adik, siapa yang kenal sama nabinya? Nabi kita siapa namanya yang barusan kakak sebut? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ada yang tahu nggak nasab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa yang hafal nasab beliau? Sebutkan minimal 3 aja. Husna, Urwah, tahu nggak? Aku belum tahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang termulia yang memiliki nasab yang paling mulia. Kenapa nasab yang paling mulia? Karena nasab beliau menyambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nih, Kak Imam sebutkan ya nama nasab beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan terus nasabnya bersambung sampai ke Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Oh gitu ya. Berarti Nabi Muhammad keturunan nabi-nabi dong. Iya, betul banget. Jadi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunannya dari Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail. Dan adik-adik, ada yang tahu nggak kapan bulan Nabi kita dilahirkan? Ayo, ada yang hafal nggak? Aku gak tahu ya. Kakak kali tahu. Rabiul Awal bukan ya? Nah, untuk bulan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini para ulama berselisih ya. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal dan ada yang mengatakan bulan lain. Tapi yang sepakat para ulama dan ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah. Ayo, ada tahu nggak kenapa dinamakan tahun gajah? Aku gak tahu ya. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena di tahun itu Raja Abraha menyerang besar-besaran dengan membawa pasukan gajah yang sangat banyak. Maka terkenallah tahun itu sebagai tahun gajah. Dan di mana Nabi kita dilahirkan? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Di mana? Ayo, Husna, Urwah. Di Mekah ayah, di Mekah. Betul, di Mekah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah. Dan beliau menerima wahyu di usia, ayo usia berapa? Ada yang tahu nggak? Nabi kita menerima wahyu sebagai nabi dan sebagai rasul itu di tahun berapa usianya? Ayo, ada yang tahu? Kalau gak salah usia 40 tahun ya. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul di usia 40 tahun. Di mana tempatnya ketika beliau diutus? Ada yang tahu? Di Gua Hiro ya. Beliau menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, ketika Nabi kita mendekati umurnya 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hiro. Nah, ada yang tahu nggak kapan waktunya wahyu pertama itu turun? Menurut para ulama ahli tafsir, wahyu pertama turun itu di tanggal 21 Ramadan di malam hari.
Mungkin bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Ini dari beberapa pandangan para ulama ahli tafsir. Dan wahyu pertama yang turun itu apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Insya Allah kayaknya adik-adik udah hafal nih wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah ketika itu. Ayo, surat apa? Wahyu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal? Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayo, hafalkan. Insya Allah adik-adik hafal ya surat ini. Nah, ini tuh surat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam. Adik-adik, tahu nggak? Ketika Nabi kita pertama kali melihat malaikat Jibril, beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam kondisi sempurna. Beliau melihat malaikat Jibril dalam kondisi sempurna. Adik-adik tahu nggak? Malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril itu tinggi banget ya. Jika sayapnya dibentangkan itu memenuhi langit dan bumi. Nah, bayangkan adik-adik, ketika adik-adik lagi bersendiri di gua, tiba-tiba melihat sosok yang sangat besar yang membentangkan sayapnya yang tertutup langit sampai bumi. Itu pasti bakal merinding ya. Nah, maka ketika Rasulullah SAW pertama kali melihat malaikat Jibril, beliau ketakutan. Lalu Jibril merubah bentuknya menjadi manusia dan memegang Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah dipegang oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah dengan sangat kuat. Setelah itu malaikat melepaskan pelukannya dan berkata kepada Rasulullah, Iqra, yang berarti bacalah. Lalu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak bisa membaca. Ketika itu malaikat kembali memegang Rasulullah SAW dan memeluk sangat kuat, kemudian melepaskan lagi dan berkata, bacalah. Lalu Rasulullah menjawab lagi, aku tidak bisa baca. Dan untuk ketiga kalinya, malaikat Jibril memegang Rasulullah, lalu memeluk Rasulullah dengan kuat, melepaskannya dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan inilah wahyu pertama yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terima dari malaikat Jibril. Lalu setelah beliau menerima wahyu, beliau bergegas pulang ke rumah istrinya, yaitu siapa yang tahu istrinya Rasulullah? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Tahu ayah, kalau nggak salah namanya Siti Khadijah. Masya Allah, betul. Nama istrinya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, beliau pun pulang ke rumah istrinya dengan keadaan takut, gemetar, karena bayangkan adik-adik melihat sosok yang sangat besar, yang sayapnya aja ketika dikepakkan menutup langit dan menjuntai sampai ke bumi. Masya Allah, itu sangat besar sekali ya. Makanya wajar ketika Rasulullah setelah menerima wahyu pulang dalam keadaan gemetar. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, selimuti aku. Maka istri beliau pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya kepada istrinya Khadijah, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini? Nabi kebingungan. Lalu Nabi menceritakan kejadian di Gua Hira tersebut dari awal sampai dia datang ke rumah Khadijah. Lalu beliau mengatakan lagi, aku amat khawatir terhadap diriku. Maka istri beliau mengatakan, sekali-kali janganlah takut, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin,
penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah itu, istri beliau pergi bersama Nabi menemui pamannya beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, adik-adik, Masya Allah ya, ternyata istri beliau sangat baik, sangat menerima apapun yang Rasulullah hadapkan saat itu. Ya, sangat setia beliau. Masya Allah, radhiyallahu anha. Dan Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang pertama yang menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alias beliau adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Masya Allah ya. Di sini siapa yang namanya Khadijah? Ayo, Masya Allah. Mungkin orang tuanya terinspirasi dari istri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi ini, Masya Allah, beliau sangat mulia, beliau sangat dermawan, sangat mendukung dakwah Nabi di awal-awal. Nah, Husna, Urwah, ada yang mau ditanya nggak dari penjelasan tadi dari awal sampai sekarang? Aku mau tanya ya, ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, siapa yang kasih makan? Nah, pertanyaan yang bagus. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyendiri di Gua Hiro sebelum turunnya wahyu. Nah, itu siapa tuh yang menyantarkan makanannya atau menyiapkan makanannya? Ada yang mengantar dan menyiapkan perbekalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Beliaulah yang menyiapkan makan untuk Rasulullah dan diantarkan ke Gua Hiro. Aku mau tanya, tahun gajah itu sama nggak kayak surat Al-Fil? Nah, itu Allah abadikan melalui surat Al-Fil. Ya, di situ dimana tentara Abraha menyerang Ka'bah, membawa tentara-tentara gajah yang banyak, ya. Dan di situ Allah turunkan yang namanya burung ababil membawa batu-batu dari neraka dan memusnahkan atau mengalahkan tentara Abraha. Yah, Waraqah bin Naufal itu siapa ya? Waraqah bin Naufal itu pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu adalah Nasrani. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan membahas ya sesi ini. Jadi kita tahan dulu ya pertanyaannya Husna nanti untuk materi di sesi berikutnya. Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Kita sudah selesai nih ngebahas sesi pertama Sirah Nabawi ya, dari lahirnya Rasulullah sampai beliau menerima wahyu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh nih tulis di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang mau ngasih saran, boleh banget. Tinggal dicoret-coret aja di kolom komentar. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai ya untuk sesi pertama Sirah Nabawi. Baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dah adik-adik, sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husna Urwah Podcast. Kisah-kisah anak Islami. Urwah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.